Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami narasumber bernama Ibu Yunda. Assalamualaikum Ibu Yunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Tawakal. Ya. Pak Ustadz dan Bu Yunda, tadi di awal kita lihat cuplikan video yang menimpa rumah tangga dari Ibu Yunda ya. Boleh diceritakan ke kita kenapa itu bisa sampai terjadi? Saya kan menikah sudah 12 tahun ya Mas. Nah di situ saya mengetahui ternyata suami saya itu nggak mencintai saya. Nah dia itu berkata benar-benar tidak mencintai saya, dan dia itu berselingkuh dengan Mantannya dia. Oke, awal ketemu sama suaminya di mana? Dulu saya SPG Mas. SPG, terus dia sebagai apa? Dia sebagai customer. Nah setelah kita berkenalan gitu ya kan, akhirnya saling ngobrol gitu ya, enak-enak aja, cocok gitu. Nah 4 bulan kita emang komunikasinya lewat SMS aja sih. Memang dia di mana? Dia Bekasi. Maksudnya setelah menikah sudah tidak tinggal serumah gitu, beda rumah? Setelah menikah gitu ya kan? Enggak, maksudnya baru komunikasi kenalan gitu atau setelah kenalan, komunikasinya hanya lewat SMS handphone aja. Kita nggak jarang, pernah nggak jalan. pernah ketemu. Ya, Makanya di situ nggak tahu. Nggak tahu karakternya dia sifatnya seperti apa gitu nah, ya yang kan? bikin Mbak memutuskan untuk mau menikah apa? Faktor orang tua juga ya menyuruh buru-buru menikah gitu kan. Terus juga kebetulan dia bilang, saya mau mencari calon istri bukannya pacar. Nah di situ keyakinan saya membuat saya menikah sama dia gitu ya kan. Oke. Nah kemudian di waktu berapa lama mengetahui kalau suaminya punya perasaan nggak cinta gitu sama Mbak? Sebenarnya sih dari pernikahan 1 tahun 2 tahun saya sudah mencurigai gitu ya. Nah di situ pas saya, karena saya kan nggak kosong, posisinya langsung hamil gitu ya kan. Nah giliran anak saya ke umur ke-3 tahun, nah di situ pula lah terjadi rumah tangga saya benar-benar hancur. Saya mengetahui kalau selama ini dia nggak mencintai saya. Dan kemudian mendapati bahwa dia berselingkuh begitu. Iya. Itu buktinya dari mana kalau dia berselingkuh? Saya selalu mendengar dia berbincang sama mantannya. Sama mantannya? Dia tanpa menyembunyikan gitu. Kata saya itu siapa? Dia bilang itu mantan saya. Kenapa? Nah di situ saya udah mulai oh ya. Oke, Pak Ustadz, Mbak Yunda ini merasa dia dibohongi oleh suaminya. Suami sudah tidak cinta lagi, bahkan sudah menjalin hubungan dengan mantannya nih Pak Ustadz. Baik, Mas Farid, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita selalu mendapatkan ibro dan pelajaran berharga dari saudara-saudara kita. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan pelajaran dari Ibu Yunda yang dimana merasa bahwa pernikahannya tidak dicintai oleh suaminya. Sesungguhnya yang pertama tadi nggak ada penjelasan tidak dicintai, kan baru perjalanan waktu. Nabi SAW itu ada 2 konteks yang disebut. Yang pertama misalkan tanah hakul alwalu dal wadud, nikailah wanita-wanita pecinta dan peranak. Maksudnya adalah wanita yang mencintai suaminya, wanita yang bisa memberikan anak. Lah tadi itu sesungguhnya Mbak Yunda ini mencintai sekali suaminya. Yang kedua ternyata Allah takdirkan Mbak Yunda ini termasuk wanita yang subur sehingga tadi karunia. Jadi kalau kategori ini sesuai tadi itu. Yang kedua, landasan pernikahan itu kalau kita buka di dalam surat Ar-Rum ayat 20 itu menjelaskan apa salah satunya adalah menikah itu tujuannya adalah sakinah, yaitu untuk mendapatkan ketenangan. Yang dilandasi apa? Mawaddah warahmah.
dilandasi karena cinta dan kasih sayang. Jadi rumah tangga itu akan memperoleh sakinah, ketenangan kalau kedua belah pihak itu saling menumbuhkan mawaddah, cinta, dan menumbuhkan kasih sayang. Ternyata di perjalanan tadi setelah 3 tahun tadi Mbak Yunda ya, kemudian ternyata suaminya tadi itu melakukan pengkhianatan pernikahan. Maka tidak sepatutnya seorang suami berani misalkan menerima telepon, kemudian ketika istrinya bertanya, konfirmasi dan melakukan klarifikasi serta menegur, ternyata dengan bangganya, oh ini mantan saya, kamu mau apa? Ini berarti betul-betul seorang laki-laki yang melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan apa? Pengkhianatan pernikahan. Dan ingat, ketika orang melakukan pengkhianatan pernikahan, ia tidak sedang mengkhianati saja istrinya, tapi dia telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sebab menikah itu kata Nabi, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Maka berarti ia sedang menjalankan sunnah Allah dan menjalankan sunnah Rasul-Nya. Berarti mengikuti Al-Quran, panduan Al-Quran, dan mengikuti panduan sunnah Rasul. Maka ketika pengkhianatan pernikahan itu berarti ia sedang hendak melakukan konfrontasi, kalau dalam bahasa kita, pengingkaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini berbahaya sekali gitu. Nah kemudian Mbak Yunda, sikap suami sehari-hari bagaimana setelah dia bilang kalau dia sudah nggak mencintai Mbak? Ya dia merasa sekarang dia cuek gitu ya kan. Pokoknya dia kasar, temperamen. Dan dia itu benar-benar dengan bangganya dia menceritakan ya itu dia masih sayang gitu sama mantannya. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu? Besok juga pulang sendiri. Ya ampun Mas, aku kan istri kamu. Aku tuh capek kerja di luar. Depan kamu kok dingin banget sih. Udahlah, aku udah pernah bilang. Bilang apa? Kalau aku tuh cuma barang yang gak berharga buat kamu. Cuma pelarian kamu. Sementara wanita yang pengen kamu hidup bareng itu dia mantan kamu. Dia seperti saya. Ya ampun Mas, mau sampai kapan sih kamu giniin aku? Jahat kamu Mas. Aku bilang diam. Gak usah ngomong aja kamu, aku lempar ini. Lempar aja sekalian. Oke. Mau sakit Mas. Kamu rasain itu. Saya mau menanyakan solusi ya kan sama Pak Ustadz gitu ya kan. Biar saya itu harus bagaimana sih jadi seorang istri gitu ya kan. Yang mungkin begini Mas Farid, ini kan bagaimana caranya? Mungkin yang pertama Mbak Yunda harus menampilkan sebagai kata, karena tadi kan begini, Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, wanita yang baik itu apa sih? Idza nadarta sarratkaha. Jadi apabila apabila engkau memandang dia, maka dia menyenangkanmu gitu. Apa maknanya? Ini juga menjadi introspeksi pada para saudara-saudariku, kaum perempuan yang sudah memiliki suami. Jangan sampai suami-suami kita itu mendapatkan penampilan menarik di luar, tetapi seorang istri juga harus bisa menampilkan tampilan yang menarik di depan suaminya. Ini juga menjadi introspeksi untuk kita semuanya, supaya rumah tangga itu penuh penuh romantisme, memang ujian pasti ada. Tidak ada rumah tangga yang mulus lempeng sempit, jalan tol nggak ada. Mau jalan tol aja ada macetnya, itu ilustrasi dalam kehidupan rumah tangga. Lah, berarti Mbak Yunda perlu bersabar hati, bersabar diri, mungkin dengan seraya menengadakan tangan di keningan malam berdoa. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayahnya kepada suaminya Mbak. Bagaimana apalagi sudah punya anak kan, menurunkan hidayahnya supaya supaya hatinya dicondongkan kembali kepada condong pada pernikahan tadi, dan dilupakan kepada mantan-mantan tadi itu. Sebab sudah selayaknya mantan ini ditempatkan pada tempatnya, tidak boleh lagi masuk di dalam ketika dalam arena ruang ketika sudah melakukan pernikahan. Yang kedua bimbinglah, ajaklah dia, dorong dia misalkan ke tempat-tempat yang majlis taklim, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat ilmu, supaya supaya ketika ia mendapatkan tausiah, mendapatkan dialog, pencerahan dari saudara-saudara yang lainnya, mungkin ini akan menjadi jalan pintu akhirnya suami tadi tersadarkan, oh iya, saya sudah punya tanggung jawab, saya sudah punya kewajiban kepada istri, pada anak saya, maka dia akan kembali. Intinya adalah kesabaran seorang istri perlu dikedepankan, apalagi ini adalah sudah punya anak dan seterusnya. Trauma-trauma yang menimpa anak dari Mbak Yunda, katanya sampai anak yang Mbak Yunda ingin Mbak Yunda pisah ya sama. Ya, gimana?
Dia selalu kan ngelihat aku nangis gitu ya kan. Padahal saya sebenarnya sudah menyembunyikan gitu masalah saya sama suami saya gitu kan, sampai dia nggak tahu. Tapi dia selalu tahu karena dia pendiam jadinya. Dia jadi pendiam. Dia jadi pendiam. Anak saya itu nggak mau banyak bicara. Dia sedikit ngelihat ayahnya membentak dia langsung kayak gimana. Terus kalau cium tangan aja sama ayahnya dia nggak berani tatap muka. Dari situ aja saya udah bilang, anak kamu itu kayaknya trauma gitu ya kan. Alah katanya gitu, kamu aja nggak bisa ngedidik gitu. Keluarga dari suami tahu nggak kalau suami memperlakukan keluarganya seperti itu? Tahu Mas, Tahu. Terus respon dari keluarganya suami gimana? Malah karena saya di lingkungan keluarga itu, saya tempat tinggalnya sama bareng sama kakak ipar. Oh, satu rumah, atap dengan kakak ipar. kakak ipar. Berarti kakak ipar tahu juga dong ya? Pastinya tahu. Terus komentarnya apa kakak ipar? Kalau dia lebih condong, ibaratnya lebih membela adiknya. Kakak iparnya laki-laki perempuan? Perempuan. Dia membela adiknya. Iyalah, malah dia sering menghasut saya dengan saya ya nggak bisa ngurus anak lah. Masalah sekecil apapun pastinya saya dibesar-besarin, diadu domba lah sama dia gitu. Sehingga sampai suami saya tuh bener-bener benci sama saya gimana gitu. Oke, Pak Ustadz, ini dalam satu atap rumah sudah pasti tahu, anaknya aja tahu, nggak mungkin orang yang lebih dewasa tidak mengetahui permasalahan keluarga dari Mbak Yunda nih. Tapi yang didapati justru malah bukan memberi jalan tengah, tapi malah menurut Mbak Yunda lebih condong mendukung suaminya nih Pak Iya. Ustadz. Kalau kita hidup ada saudara kita, adik kita atau kakak kita yang sedang berkeluarga, ketika kita menyaksikan kedua belah mereka sedang konflik, dan kemudian maka kita kalau bisa kita menengahi. Supaya apa? Supaya rumah tangga ini tetap bertahan, rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik, rumah tangga ini supaya tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru menjadi bara api yang menyalakan konfrontasi, yang menyalakan mereka semakin tumbuh konfliknya, yang kemudian menghasut, maka ini juga akan berbahaya. Berarti kita ikut berkontribusi kehancuran pada rumah tangga saudara kita. Tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus sadar bahwa anak itu kalau tumbuh dalam lingkungan yang suka dicaci maki, suka dibenci, suka dihardik, suka dimaki-maki, suka dimarahi, maka kelak anak ini akan tumbuh dalam suasana jiwanya minder. Tapi sebaliknya kalau anak itu tumbuh dalam lingkungan yang mengapresiasi, yang menghargai, yang menumbuhkan kasih sayang, cinta, kasih seterusnya, maka dia akan tumbuh percaya diri, kelak dia akan tumbuh menjadi orang yang mudah bersimpati, mudah berempati pada orang lain. Itu adalah teori psikologi pendidikan yang mengajarkan kepada kita semua seperti itu. Dan ternyata teori ini sesungguhnya adalah berdasar pada teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat, Rasul tidak pernah membentak anaknya. Rasul tidak pernah, kalau salah tentu Rasul menegurnya. Bahkan di dalam riwayat kan menjelaskan, andai kata Fatimah yang mencuri, maka akan aku potong tangannya sendiri, aku yang melakukan itu. Maknanya adalah, kalau anaknya salah, maka Rasul akan menegakkan keadilan untuk anaknya. Sebaliknya, kalau anaknya nggak ada yang salah, ya orang itu akan berikan apresiasi. Lah, tadi yang dicontohkan oleh Mbak Yunda tadi, misalkan mohon maaf praktek suaminya, tentu tidak sepantasnya dilakukan seperti itu, apalagi anaknya ini masih usia balita sampai kemudian tumbuh menjadi menjelang remaja, maka ini kan anak yang butuh teladan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah memberikan mengklasifikasi anak itu dalam 3 contoh. Kalau anak itu usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan ia seperti raja. Apa itu perlakukan raja? Perlakukan raja itu artinya adalah berikan yang terbaik. Nggak ada raja itu diberikan nggak terbaik pelayanannya. Maknanya apa? Asupan gizinya, asupan pendidikannya, asupan teladannya, pendek kata pergaulannya betul-betul. Supaya apa? Nanti ia akan tumbuh menjadi orang yang begini. Yang kedua, ketika 7 sampai umur 14 tahun, perlakukan ia seperti sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu artinya ingin kita menjadi pendengar dari anak kita. Maaf, ini adalah perlakuan ia seperti tawanan, bukan. Periode yang ketiga baru periode 14-21 itu seperti sahabat. Kalau yang tadi 7 sampai 14 tahun itu perlakuan ia seperti tawanan. Apa tawanan? Tawanan itu diperlakukan jam makan pagi jam berapa, maknanya apa? Disiplinkan waktu dia, kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu beribadah, supaya apa? Dia akan mengenal, dia akan menjadi anak yang disiplin. Sebaliknya ketika yang ketiga, perlakukan ia seperti sahabat ketika umur 14 sampai 21 tahun, supaya apa? Supaya ia tidak curhat kepada temannya. Kalau temannya baik, dia menjadi baik, tapi kalau temannya tidak baik, dia baik.
Kemudian anak kita itu curhat kepada orang tuanya lah. Ini adalah dimulai dari bangunan dari keluarga, peran ayah, peran istri masing-masing dalam membina kepada anak-anaknya yang dicontohkan oleh Mbak Linda tadi. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah menaungi keluarganya, Allah mengembalikan suaminya seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Saya dengar juga katanya Mbak Yunda saking nggak tahannya dengan suami, perlakuan suami seperti itu, memutuskan untuk minta cerai. Ya, saya sudah minta cerai dan saya pun berkali-kali kalau saya tuh udah nggak kuat gitu kan. Tapi suami bilang enggak gitu ya kan. Terus akhirnya saya coba mengajukan karena ibaratnya dia sering kasar kan sama saya. Saya mengajukan, nah itu ada surat panggilan pertama ya. Nah di situ pula surat-surat itu dirobek-robek sama dia. Ya kan saya kasih ke dia, dirobek-robek. Kata dia, apa ini maksudnya? Kata dia gitu ya kan. Saya udah bilang saya nggak bakalan mau ceraiin kamu gitu. Kata saya, tapi saya nggak bisa, saya batin saya sakit. Apaan sih? Ini surat cerai. Aku udah urus pengajuannya. Kamu bisa tanda tangani. Apa? Surat cerai? Berani kamu urus surat cerai ya? Mana? Sini. Ini surat cerai. Makan. Mas, kamu kenapa sampai gini? Mas, aku tuh udah gak kuat ya sama semua ini. Aku udah gak kuat hidup sama kamu. Aku mau minta kita cerai, kita bisa. Aku gak mau bisa sama kamu. Tapi pas aku udah gak kuat hidup sama kamu, kamu masih cinta kan sama dia? Kamu selalu selingkuh sama dia. Suka-suka aku. Aku gak mau cerai sama kamu. Dan pernah kamu urusan hidup saya. Ingat itu. Enggak, kamu Mas. Setelah itu ada perubahan sikap nggak dari suami ke Mbak Yunda? Lebih lembut kah atau masih tetap kasar? Masih tetap. Masih tetap kasar. Dan saya dengar juga katanya tetap memaksa Mbak Yunda untuk menerima dia memiliki istri satu lagi begitu, untuk memadu. Nah di situ juga otomatis siapa sih yang istri yang nggak setuju yang setuju gitu ya kan. Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak terima gitu ya kan. Tapi dia tetap ingin tetap sama saya, dia tetap mau sama mantannya. Jadi intinya Mbak Yunda ingin bertanya ke Pak Ustadz bahwa apa yang harus Mbak Yunda lakukan Saya ya? lakukan Pak Ustadz. Karena sudah pasti nggak ikhlas dia menerima di mana Pak Ustadz. Iya, kalau kita bertanya adakah wanita yang ikhlas suaminya memadu dia, pasti tidak ada. Cemburu kah? Pasti cemburu kan, seperti itu kan. Nah yang pertama tadi ada satu hal positif yang saya melihatnya begini Mbak. Ketika Mbak ingin mengajukan gugatan talak namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri ketika istri tidak kuat menahan beban keluarga karena menyaksikan perilaku suaminya. Itu secara fikih, secara hukum negara juga dibolehkan. Tapi ada satu hal yang positif, ternyata Pak, suami yang tidak ingin menceraikan, itu berarti ada suami, ada keinginan baik, tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Itu berarti sesuai dengan tuntunan agama. Sebisa mungkin rumah tangga itu dipertahankan, itulah tuntunan agama. Tetapi kan kemudian pertanyaannya kan, kalau tetap ingin mempertahankan ini, maka what next? Apa selanjutnya? Kalau dia Apakah nggak perubahannya berubah-ubah, berlaku apa tidak? Maka saya kira disinilah Mbak Yunda meminta komitmen daripada suami. Mas, ayah atau manggil apalah siapa papa atau siapa atas nama yang diromantiskan di rumah itu, saya menghargai keinginan ini, keinginan mulia. Tetapi marilah kita tata rumah tangga kita ini. Mudah-mudahan dengan kita tata, Allah menurunkan rahmatnya, anak-anak kita tumbuh menjadi lebih baik, keluarga kita juga mungkin rezeki akan dibuka. Siapa tahu dari cara seperti itu kemudian Allah menurunkan hidayah. Yang kedua, Mbak Yunda jangan putus-putusnya meminta kepada dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub wahai zat yang membolak-bolakan hati. Apa? Sabit kolbi, misalkan zaujati, kuatkanlah hati suamiku. Apa? Kepada keluarga rumah tanggaku ini terus diulang-ulang. Kalau nggak bisa seperti tadi itu, pakai dengan bahasa Indonesia, ya Allah yang bolak-balikan hati suamiku, kami mohon kepadamu, tuntunlah hati suamiku agar dalam rumah tangga kami ini berjalan. Itu adalah bagian dari itu. Kalau misalkan begini, Ustaz, bagaimana kalau suami itu masih terus melakukan penyerangan pada saya supaya meminta tadi itu? Memintalah, beristigharlah kepada Allah. Ya Allah, keadaan suamiku ekonominya murad-marid, perilaku ibadahnya tidak menentu, tetapi dia ingin menikah lagi, ya Allah,
kira-kira engkau ridha apa tidak ya Allah? Aku sementara belum mengikhlaskannya ya Allah. Tidak ikhlasnya kenapa? Aku tidak ingin dimadu. Yang kedua, perilaku agamanya saya khawatir dengan melakukan praktek masna menduakan kami bukan semakin mendekatkan kepada tuntunan agamamu, tapi semakin memurkaimu, semakin menjauhkan kamu ya Allah. Jika ini mendapatkan tidak membawa masalah, maka ya Allah luruskanlah niat suami saya. Saya kira itu adalah bagian dari cara-cara kita supaya apa? Berada di dalam koridor tuntunan agama Allah. Mbak Yunda sudah pernah mencoba buka komunikasi dengan calon istrinya yang baru? Belum Mas, saya jujur aja saya nggak berani. Karena emang posisi saya itu pas anak saya umur 4 tahun kalau nggak salah. Saya itu mengalami sakit Mas. Boleh tahu sakit apa? Saya tuh bangun tidur, padahal saya sehat aja pagi-paginya itu. Pas bangun tidur pagi-pagi, tiba-tiba lidah saya itu kaku. Ngomong itu pelok. Nah, di sebelah bagian ini, menyon. Nah, saya berkaca gitu ya kan. Kenapa saya gitu ya kan? Kemarin saya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Dalam hati saya nangis. Ini apa yang terjadi saya lagi gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ke dokter. Kalau dokter bilangnya stroke ringan karena terlalu banyak pikiran yang mendalam yang nggak bisa keluarin gitu ya kan. Gejala-gejalanya Ya sudah gejala-gejala sesuai kayak dengan gitu. stroke ringan. Nah, tapi saya diajak teman, coba tanya ke orang pinter gitu ya kan. Diajak ke teman orang pinter. Nah disitulah jawabannya ini kamu diguna-guna. Nah diguna-gunanya sama siapa ya, orang pintar itu bilang sama teman dekat suami kamu. Nah di situ saya yang oh ini masalah saya gitu ya kan. Saya jujur Mas, saya itu ngomongnya itu nggak bisa selancar sekarang. Nah pada saat itu Mbak dapat bukti pasti nggak kalau memang itu adalah perilaku dari guna-guna? Ya saya sih buktinya itu karena dalam pengobatan medis gitu. Saya mengikuti pengobatan medis itu dalam 3 bulan tapi nggak ada perubahan. Nah terus setelah berubah? Nah berubah ini itu saya diajak teman itu ya kan, coba kita terapi ke orang ke paranormal apa orang pintar lah gitu. Terus dia bilang ya kamu diguna-guna, coba kamu dikasih air, kamu setiap sholat kamu bacain ini gitu, kamu usap-usapin ininya air itu ke pipi kamu, lidah kamu gitu ya kan. Nah itu selang dalam sebulan, alhamdulillah Mas. Saya normal lagi, alis yang tadinya nggak bisa digerakin saya di situ saya langsung ya Allah. Itu pun diguna-gunanya juga katanya sama kakak ipar juga ngikut. Jadi dari temannya suami sama kakak ipar juga melakukan itu. Oke Pak Ustadz, nggak bisa dipungkiri ini ada gitu orang menggunakan guna-guna seperti itu. Nah gimana caranya untuk membentengi diri kita nih Pak Ustadz dari serangan itu? Iya, yang pertama saya ingin ini menjelaskan. Kalau tadi kan medis sudah menjelaskan, ketika Mbak tadi menjelaskan memang begitu. Saya pernah konsultasi pada medis, apa ciri-cirinya, serangan stroke dan seterusnya. Itu ternyata karena memang tadi itu salah satunya depresi berkepanjangan sehingga aliran darah kita nggak melancar, maka biasanya terjadi ketika bangun tidur atau ketika di kamar mandi. Makanya salah satunya apa? Makanya kan medis kan alternatif pertolongan pertama kan. Ini juga nggak bisa kita pungkiri, medis membuktikan seperti itu. Karena itulah apa? Karena itu pendekatan yang pertama tidak serta-merta kemudian kita mendengarkan bisikan tadi, ya itu medis sudah melakukannya. Yang kedua tadi datang misalkan, wah ini kena guna-guna, kita juga harus ingat jangan serta-merta mudah mempercayai semacam itu. Karena itu juga bagian bisikan kita. Yang kedua Pak, tapi ketika dikasih tadi itu penjelasan tadi, memang betul begini Pak. Jadi ketika tadi orang pintar, misalkan orang soleh lah, ini kita tepatnya kita sebutkan, ini ada air, kemudian bacakanlah doa-doa, kemudian minumlah, jangan lupa sholat, jangan lupa berdoa, Allah yang menyembuhkan, kemudian diusapi. Ini adalah keyakinan sugesti kita. Apa maknanya? Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat, Allah memberikan pertolongan, maka pikiran kita tuh menjadi konsentrasi, hati kita menjadi jernih, pikiran kita menjadi sehat kembali. Apa maknanya? Positive thinking kita akan menjadi dominan,
maka saat itulah akan mendorong saraf motorik kita akan menjadi bergerak, maka itulah yang kemudian itu. Yang kedua adalah kita sedang menjemput rahmat Allah melalui apa? Melalui pertolongannya. Caranya apa? Dengan berdoa tadi, sehingga Allah menurunkan tadi itu. Maka Allah akan menyatakan, ana inda dzanni abdi bi, dalam hadis kudusinya, aku tergantung pada hambaku. Kalau hambaku punya keyakinan, aku akan menolongnya. Seiring dengan perbuatan hambaku, maka Allah akan menolong. Mbak tadi sedang dalam posisi berhusnuzon pada Allah, maka Allah memberikan pertolongan tadi itu. Maka yang tidak dibolehkan adalah mempercayai tadi ucapan, wah ini berarti saudara kita. Nah itu tidak dibolehkan. Karena itu berarti kita telah bersuudzon pada orang lain tanpa, karena itu adalah bersyaitan. Yang perlu adalah kita luruskan niat kita dekatkan hati kita pada Allah. Kalau tadi Mas Fred, apa caranya? Caranya adalah ketika kita dekat dengan Allah, kan ada doa itu, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang menjadi pelindung dari segala macam kejelekan, maka mudah-mudahan Allah melindungi kepada kita. Dialah yang maha perkasa dari segala sesuatu, maha berkehendak. Itu adalah maknanya dari perlindungan pada kita. Kita keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, itu bagian dari perlindungan pada kita. Kita menjelang tidur, kita ada baca doa, ada ayat-ayat yang kita baca, itu bagian dari perlindungan Allah. Supaya apa? Supaya ketika ada gangguan-gangguan dari setan, bisikan macam-macam, maka Allah akan menyetop ketika kita sudah berlindung kepada Allah SWT. Yang menjadi pertanyaan lagi Pak Ustadz adalah, Mbak Yunda cerita ke tim kita kalau dia ternyata membalas dendam perlakuan suaminya dengan berselingkuh dengan cowok yang sudah beristri, begitu Mbak Yunda ya. Nah, kenapa Mbak Yunda memutuskan untuk itu? Ya, karena saya mendapat perhatian dari pria itu. Laki-laki. Iya, saya tidak mendapatkan di rumah, tapi saya di luaran itu saya mendapatkan. Nah, istrinya tahu kalau suaminya dengan Mbak Yunda? Lama-lama pasti tahu ya Mas, ya kan, namanya bangke ditutupin pasti tahu lah ya. Pada akhirnya saya ketahuan itu, saya diajak ketemuan sama istrinya. Nah, di situ pula saya dilabrak sama istrinya. Enak. Mbak ngapain sama suami saya? Mbak nggak tahu dia udah beristri? Mbak, saya tahu dia suami Mbak. Saya mengakui saya sangat mencintai dia, Mbak. Saya nggak mau pisah sama dia. Saya udah terlanjur sayang sama dia, Mbak. Saya minta maaf. Heh, lo kan tahu dia suami gua. Lo cewek, gua juga cewek. Lo harus ngerti perasaan gua. Iya, maaf, maaf. Rasain tuh. Ayo Mas, kita pulang. Pak Ustadz, apa saya melakukan kayak gini? Saya salah melakukan ibaratnya perselingkuhan lagi, membalas dendam dengan sikap suami saya. Jadi saya ibaratnya mencari kesenangan di dunia, di luaran gitu. Baik, Bu, pertanyaan itu bukan lagi apakah salah, bukan sekedar salah, tetapi Ibu telah melakukan pengkhianatan kepada istri, pengkhianatan pada tuntunan agama, yang ketika melanggar ketentuan Allah. Yang keempat, Ibu sedang mengundang murka Allah. Sekarang mungkin belum, tapi suatu saat kalau Ibu tidak bertobat, maka Allah akan menurunkan ini yang terjadi tadi itu. Yang pertama begini, orang melakukan kesalahan pada kita, maka kita tidak boleh membalas kesalahan serupa dengan dia. Apalagi kesalahannya ini adalah dilampiaskan dengan cara apa? Melakukan perselingkuhan kepada suami orang. Maka berarti ada dua yang dilanggar. Yang pertama, Mbak telah melakukan pelanggaran perbuatan zina. Yang kedua adalah zina mukson, dan itu adalah hukumannya 2 kali lipat lebih berat. Yang ketiga, Mbak sedang melakukan penanaman investasi keburukan pada diri sendiri yang nanti akan dipanen. Setiap orang melakukan keburukan pasti akan panen, akan kembali pada diri kita sendiri. Berikan sisi apa? Berarti Mbak sedang melakukan apa? Menghinakan diri sendiri di hadapan orang lain. Yang kedua, menghinakan di hadapan Allah SWT. Yang keempat apa? Mbak sedang meruntuhkan pintu-pintu rezeki yang Allah berikan pada kita dengan cara seperti itu. Yang kelima, ketahuilah ini adalah jalan terburuk. Maka Al-Quran menggunakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan zina adalah seburuk-buruk jalan, dan itu adalah sekecil-kecil jalan, maka jauhilah, kita diminta menjauhi. Seharusnya justru Mbaknya adalah ketika menghadapi ujian suami tadi itu justru kembali pada jalan Allah,
mendekat. Supaya apa? Kalau misalkan mau menempuh jalan tolak tadi hulu, ajukan ke pengadilan, pengadilan memutus, buka lembaran baru. Mudah-mudahan dengan ada cara orang yang lebih baik, tidak mengambil orang lain dengan Tapi cara kan pelakor suami, tadi itu. ya itu nggak mau menceraikan Ya nggak mau saya. datang ke pengadilan, tetapi tidak boleh kemudian melanggar syariat Allah dengan cara mengambil suami orang tadi. Itu adalah pelanggaran yang sangat dibenci oleh agama dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak bertobat, hukum Allah akan berlaku dalam diri kita. Artinya gini Mbak, tidak ada pemakluman atas apa yang Mbak lakukan. Yang kita harapkan adalah Mbak harus sadar diri untuk kembali ke jalan Allah, menghentikan itu ya Pak Ustadz. Harus dihentikan. Iya. Harus dihentikan. Harus dihentikan karena apa? Tadi yang dijelaskan ini sudah melanggar norma agama. Yang kedua melanggar norma hukum negara. Mohon maaf kalau tadi suami istri tadi itu melaporkan Mbak ke polisi, Mbak akan dijerat. Kena hukuman, itu bisa hukum di atas 1-2 tahun di atas, itu bisa masih dipenjarakan. Bisa dipenjarakan sekali lagi ini karena Mbak telah menghancurkan rumah tangga orang, dan itu ada pasal undang-undangnya. Yang ketiga, kalau ini di pelampiasan ini di jalan buruk ini dan tidak kita tobati, yakinlah ketentuan Allah akan berlaku pada kita, tidak kita tapi bisa mengena pada anak kita dan akan membalas dalam kehidupan kita. Dan sebelum itu terjadi, kan kita kan tidak tahu umur kita sampai di mana kontrak ke depan. Kembalilah kepada tuntunan Allah, jangan memberi ruang keburukan dalam kehidupan kita. Pak Ustadz, selain taubat, apa yang dilakukan sama Mbak Yunda nih untuk benar-benar jauh dari apa yang Jauh dia dari lakukan? apa? Hijrah dari lingkungan Iya. ini. Hijrah dari lingkungan ini. Yang kedua meminta maaf tadi itu pada rumah tangga tadi itu. Anda harus mengakui kesalahannya, minta maaf pada dia, suruh dia melanjutkan ke rumah tangganya dan untuk dan. Yang kedua, Mbak harus kembali pada tuntunan agama. Mungkin tertib ibadahnya mesti harus digalakan, kemudian ikut dalam majelis-majelis ilmu, dialog berkawan dengan orang-orang baik. Kalau kita berkawan dengan orang baik, maka aura kebaikan saudara kawan kita nanti akan mengenai dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah memberikan maaf pada kita. Tapi kalau nggak Allah memberikan maaf pada kita, maka nanti di akhirat juga akan kita tuai apa yang kita lakukan di dunia kalau Allah tidak menerima taubat kita. Ya baik, terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, Mas nasihatnya. Mbak Yunda mudah-mudahan segera dijalankan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Saya tahu dan saya paham banget Mbak Yunda datang ke sini kan memang pengen berubah, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran penting buat pemirsa di rumah. Akhirnya saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.